Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Bincang-bincang salafi memang tidak sedikit mendapat sorotan dari kelompok-kelompok yang menentangnya. Tidak sedikit pula yang membangkangnya, tidak sedikit pula musuh-musuhnya. Pokoknya salafi harus image-nya jelek di mata umat. Salafi harus digambarkan sebagai Dracula pengisap darah, suka membunuh dan sebagainya. Tapi bagaimana sih sebenarnya salafi? Nah, mari kita dengar salah satu kupasan penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz sebagai berikut. Allah menyatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Bila dikatakan pada mereka, ikutlah apa yang Allah turunkan, mereka jawab, kami akan ikut apa yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang kami. Ada lagi yang ngomong, kalau kita di negeri Melayu ini amaliyahnya sudah kita terima turun-temurun seperti ini dan itu, yang ada di masyarakat begini dan begitu, itu teruskan, itu keturunan nenek moyang kita dan mereka orang Islam. Kalau ada ajaran yang nak merubah atau lain daripada itu, jangan diterima. Apa pasal? Tidak sesuai dengan budaya. Iya, itu dia menurut Ustadz. Kalau mencermati perkataan-perkataan dari kalangan Asy'ariyah yang mengklaim paling depan sebagai aswaja ahlus sunnati wal jamaah, justru banyak masalah kalau kita cermati. Ketika ada perintah mengikuti Allah dan Rasulnya, ya, ketika ada himbauan untuk mengikuti Allah dan Rasulnya, mereka justru menolaknya. Kami mengikuti kearifan lokal yang ada. Kalau mengikuti Quran dan As-Sunnah itu sudah pasti bukan ajaran Ahlus Sunnah, tapi ajaran Wahabi, kata mereka itu. Inilah yang terbalik, ya. Yang seharusnya umat Islam digemarkan mencintai Al-Quran, umat Islam dibuat kendor untuk mempelajari Quran. Dan tradisi membaca Al-Quran biasanya hanya dilakukan mereka setiap bulan Ramadan, tidak dalam bentuk penghayatan terhadap ayat-ayat yang terdapat di dalam Quran. Itulah sebabnya masyarakat Islam Indonesia bukan makin memahami agama Islam, tetapi yang terjadi, masyarakat Islam di Indonesia itu makin jauh dari pengetahuan Islam. Karena yang diperkenalkan oleh mereka adalah produk warisan dari nenek moyangnya dahulu kala. Jadi ketika mereka diajak untuk kembali kepada Quran, mereka menyebutkan
bal nattabi'u ma alfaina aba'ana. Jadi ketika mereka diajak kembali kepada Quran, justru kata mereka, bahkan kami mengikuti peninggalan-peninggalan dahulu kala dari nenek moyang kami. Jadi mereka ini memang sudah disinyalir oleh Allah keberadaan mereka di akhir zaman akan muncul dengan argumen-argumen nenek moyangnya, bahwa agama itu adalah nenek moyang. Ya, bahwa agama itu adalah nenek moyang. Padahal seharusnya agama itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi umat Islam dipisahkan dari Quran dan As-Sunnah. Mereka ditarik ke dalam ranah pemahaman fikih yang berbeda-beda. Terjadilah pergumulan di sana, perdebatan yang tiada akhir tanpa akhir, membicarakan persoalan-persoalan khilafiyah. Dan bukan Quran dan As-Sunnah yang diunggulkan, tapi mereka mengunggulkan kitab-kitab fikih karangan manusia. Ya, jadi bahkan dianggap lebih maksum, lebih suci, lebih sakral dari Al-Quran dan Sunnah. Itu ma alfaina aba'ana. Itu apa yang ditinggal oleh nenek moyang kami gitu. Buat kami, yang ditanggalkan buat kami. Jadi warisan nenek moyang itu akhirnya menjadi agama. Mari kita lanjut. Nah, gimana Bang? Lagi yang bilang bahwasanya kalau kita di Indonesia baru dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, mesti bermazhab fikih Syafi'i, mesti berakidah Asy'ari, mesti bertasawuf Ghazali, Junaid al-Baghdadi. Terus nanti orang Malaysia bilang lagi yang lain, orang India bilang lain lagi. Berarti ahlus sunnah rupanya tidak seragam. Tidak seragam kan? Yang lebih menarik lagi, ahlus sunnah Indonesia ini, kalau disebut ahlus sunnah, mazhab fiqihnya adalah Asy-Syafi'i. Tapi kalau di Indonesia masih ada tambahan ya, yaitu Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Tapi yang dipopulerkan oleh mereka itu Asy-Syafi'i memang. Bahkan di situ terjadi pertempuran Syafi'iyah, yaitu versus Syafi'iyah. Jadi Syafi'iyah lawan Syafi'iyah. Itu kalau ada diskusi, ada basul masail dan sebagainya, biasanya saling tempur antara Syafi'iyah dengan Syafi'iyah itu. Antara paham dengan paham menggugat itu kalau ada basul masail di situ. Itu. Jadi mereka mengatakan kalau ahlus sunnah itu mazhabnya harus Syafi'i. Kan pertanyaan kita, sejak kapan bahwa yang disebut ahlus sunnati wal jamaah itu mazhabnya harus Syafi'i? Siapa yang ngomong begitu? Ya, Nabi, sahabatkah, tabi'inkah, yang mana, siapa? Jadi kelucuan semacam ini ditanamkan oleh mereka. Kelucuan seperti ini dicekokkan kepada muslim-muslim yang rendah pengetahuannya, yang awam, supaya mereka hanya meyakini pendapat-pendapat yang datang dari kelompok mereka, guna membentengi agar mereka tidak terpengaruh oleh paham-paham lain, dipagar dengan berbagai macam fitnah, berbagai macam gibah, berbagai macam caci maki terhadap kelompok lain yang tak sebanding dengannya, yang tak sama dengannya gitu. Mereka angkat
bahwa agama yang benar itu mereka, paham yang lainnya salah itu. Ini yang terjadi. Jadi dalam dunia fikih mazhabnya Syafi'i, kemudian dalam akidah Asy'ariyah, dalam yaitu tasawuf Imam Ghazali, Junaid al-Baghdadi, ini sudah pahamnya mereka gitu. Ini di Indonesia, di Malaysia lain lagi, di Pakistan juga lain lagi, di India juga lain. Jadi modelnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, model mereka ini aneh-aneh gitu. Di Mesir apalagi gitu ya, aneh-aneh juga, lebih aneh lagi. Yang jelas bahwa yang dimaksud aswaja versi mereka ini adalah Imam Syafi'i, Imam Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari, Imam Ghazali, Junaid al-Baghdadi. Itu salah satu tolak ukur mereka di dalam memahamkan agama, bahwa agama itu harus berkiblat kepadanya itu. Lah ini dihembuskan oleh mereka kepada orang-orang awam. Orang awam pada akhirnya hanya mengangguk-nganggukkan kepala karena yang menyatakan adalah orang yang terhormat, orang yang sudah dimuliakan gitu. Menurut mereka ini bahaya sebenarnya, bukan makin membuat umat Islam cerdas, tapi makin menjauhkan umat Islam jauh dari kebenaran. Nah, mari kita dengar lagi ya. Biar tuntun paham mana yang jihad, mana yang tidak jihad, supaya kita tidak dituduh dengan hal yang kita tidak ketahui. Biar kita dianggap radikal. Apa sebab suka tampil beda dengan orang lain? Bukan suka tampil beda, kita ingin ngajak kepada yang menyatukan umat. Kan kita tanya, ini Nabi? Iya. Itu? Enggak. Kira-kira mana yang baik, Nabi atau yang itu? Jujur bang, jujur nah, serius ini, mana yang bagus, Nabi atau itu? Di situ 1000 ulamanya, ini Nabi sendiri, pilih yang mana? 1 juta ulamanya, ini Nabi sendiri. Serius ini, tuan. Memang ulama tak tahu dia. Memangnya ulama tu tak ngerti. 1 juta ulama yang mengatakan itu. Nabi sendiri, pilih yang mana? Serius. Nanti tinggalkan orang ramai itu. Nah, orang ramai di sana. Nah, dan orang cerdas-cerdas, ulama-ulama besar. Nah, ragu memilih no. Iya, kalau misalnya lebih jauh kita mencermati ya, kita itu membutuhkan, memang sangat membutuhkan persatuan, kesatuan. Tetapi kan yang pertama perlu ditanamkan akidah yang benar. Ya, perlu ditanamkan kepada umat Islam itu akidah yang benar, yang mengikat antara satu dengan lainnya untuk bersatu. Kalau berbicara persatuan Nabi Muhammad, karena satu pilihan. Kalaupun ada persoalan ikhtilaf itu sangat kecil sekali, tidak seperti yang sekarang ini. Lah kalau sekarang ini jangankan 2 ormas, 1 ormas saja sering berselisih paham. Ya, misalnya dalam satu partai saja bisa gontok-gontokan. Itu dalam satu partai, dalam satu organisasi Islam itu saling tarik menarik, bahkan 2 kelompok berkampanye yang berbeda, mencari pendukung itu saja sudah nggak sehat sekarang. Jadi banyaknya organisasi Islam mulai tidak sehat di Indonesia karena dianggap jabatan organisasi itu sama dengan jabatan kekuasaan. Ini parahnya. Lalu bagaimana bisa menyatukan umat kalau sudah style dari sebuah ormas Islam, di dalamnya saja terjadi percekcokan antar kelompok yang bersaing di dalamnya itu.
masalah paham, masalah pemilihan kepemimpinan. Dari awal sudah saling sikut, kampanye di mana-mana, jangan pilih si A, jangan si B. Itu kelompok-kelompok orang berilmu itu. Ini ya. Jadi benar juga kalau misalnya sekarang ditanyakan pilih mana, 1000 ulama atau satu nabi gitu. Kita nabi, ada nabi. Ulah kan tidak ada di Al-Quran dan As-Sunnah itu yang memerintahkan agar kita harus taklid buta kepada kiai, harus taklid buta kepada ustadz, harus taklid buta kepada ulama. Enggak ada itu. Yang ada di sana ati'ullah wa ati'ur rasul. Kemudian menggunakan wa ulil amri minkum. Pertama kepada Allah, Rasul. Kemudian kita taat kepada ulil amri minkum yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak hanya sekedar ulil amri. Ulil amri di sini tidak selamanya berarti pemimpin. Ulil amri ini bisa berarti para ulama. Ulil amri ini para ulama bisa. Jadi para ulama kalau tak sesuai dengan Quran dan As-Sunnah, meskipun jumlahnya 1000 orang, ya kita jangan ikutlah. Ngapain kita ngikuti gitu kan? Udahlah, taruhlah 1 juta orang bertentangan dengan Quran dan As-Sunnah, mau ikut ya nggak usah. Al-jama'ah wafaqal haq wa in kana wahdaka. Yang disebut ahlus sunnati wal jamaah itu kalian sesuai dengan kebenaran walaupun seorang diri. Itu dia. Jadi kalian sesuai dengan kebenaran walaupun seorang diri. Bukan kemudian dianggap kebenaran. Ini ya yang terjadi. Jadi ukuran mayoritas itu bukan kemudian dalam makna sawadul a'dham, mayoritas umat sekarang Islam, umat Islam sekarang ini, enggak. Yang disebut mayoritas itu adalah umat-umat dahulu kala dari Nabi Muhammad, dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in. Karena mereka itu generasi terbaik menurut hadis. Ya, generasi terbaik menurut hadis Nabi. Jadi mereka yang diikuti, bukan yang sekarang ini. Oh, kalau sekarang ini saja ulamanya bertengkar, kok suka bertengkar gitu. Iya. Wow, ulama saling hujat itu apaan itu? Jadi kita mencari ulama yang tidak menghujat lah. Ulama yang jujur, ulama yang tidak mengandalkan akal-akalan gitu. Kan sekarang ulama ada yang jualan obat itu, mengandalkan akal-akalan, seperti gasing saja berputar itu otaknya gitu. Ini yang tentu saja bisa merusak Islam ya. Barangkali ini dari saya, Zulkarnain Al-Maduri, lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi seorang muslim yang berwawasan benar-benar salafi, yaitu manhaj salaf yang sebenar-benarnya. Bukan hanya mengklaim ahlus sunnati wal jamaah, tapi perbuatannya jauh dari sunnah-sunnah Nabi. Justru menjadi motivator para pelaku bid'ah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.